Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu. Di sini saya Anggita Damayanti, NIM 193131092, ingin sedikit menjelaskan atau sedikit mempresentasikan tentang materi, yaitu menumbuhkan sikap percaya diri. Ya. Menumbuhkan sikap percaya diri kepada anak usia 4-5 tahun dengan melakukan kegiatan storytelling. Storytelling, apakah ada yang tahu storytelling itu apa? Pengertiannya? Oke, kita bahas lagi ya lebih dalam. Sebelum kita membahas pengertian storytelling, bagaimana cara mengajarkan storytelling kepada anak, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan sesuai kompetensi dasar. Yang pertama, tujuan anak mempelajari storytelling itu apa sih? Bagaimana kegunaan pada anak? Maksudnya bagaimana tujuannya? Yang pertama, agar anak memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. Yang kedua, agar anak memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri, agar anak itu pede ngomong di depan banyak orang. Yang ketiga, agar anak mampu memahami bahasa reseptif atau menyimak dan membaca. Yang keempat adalah memahami bahasa ekspresif, yaitu mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal kepada teman sebayanya ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya, pembelajaran ini menggunakan metode bercerita. Apa sih metode pembelajaran bercerita itu? Metode bercerita adalah penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik di taman kanak-kanak atau di TK. Oleh karena itu, materi yang disampaikan berbentuk sebuah cerita yang awal dan akhirnya berhubungan erat dalam satu kesatuan yang utuh. Yang selanjutnya yaitu pengertian storytelling. Apakah ada yang sudah tahu pengertian storytelling tersebut? Pengertian storytelling yaitu merupakan sebuah seni bercerita yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak yang dilakukan tanpa perlu menggurui sang anak. Ada juga yang menyebutkan storytelling merupakan suatu metode yang dapat mewadahi kemampuan anak dalam berimajinasi dan berfantasi. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari storytelling bagi anak. Apa saja sih manfaat storytelling bagi anak? Berikut ini manfaat storytelling bagi perkembangan sang anak, yaitu yang pertama, menumbuhkan kreativitas. Ketika anak mendengar sebuah cerita secara antusias, dia akan berimajinasi tentang jalannya cerita tersebut. Dia akan membayangkan dengan cerita tersebut dengan pikirannya sendiri. Misalnya penggambaran karakter, latar, konflik yang terjadi. Dengan menanamkan berbagai ide, anak akan menjadi lebih kreatif. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan. Berkat rasa ingin tahu anak yang tinggi, anak akan mampu mengolah alur cerita di dalam pikirannya. Setelah dongeng selesai, biarkan anak memahami pesan yang terkandung di dalamnya, atau biasa kita sebut dengan pesan moral. Hal itu berguna untuk mengajarkannya berbuat baik serta melatihnya berpikir kritis. Itu tadi yang meningkatkan kecerdasan ya. Yang selanjutnya yaitu melatih kemampuan berbahasa. Kemampuan bahasa
dapat berupa kecakapan berbicara ataupun pendalaman suatu bahasa. Storytelling akan melatih anak untuk mendengar, menyimak, dan menyimpulkan sebuah cerita. Dari mendengar, anak dapat belajar kosakata baru. Lalu dari menyimak dan menyimpulkan, anak dapat belajar berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu yaitu yang pertama, biasakan mendongeng kepada anak. Anak adalah peniru yang baik. Jadi, biasakan membacakan cerita atau mendongeng kepada mereka. Gunakan intonasi dan mimik terbaik saat bercerita kepada anak, karena mereka akan menyerap dan mempraktekkan keterampilan tersebut. Siapa tahu, mereka juga memiliki bakat akting. Yang kedua, kenalkan pada buku bacaan yang bermutu. Berikan bahan bacaan berkualitas sesuai dengan umur mereka. Berikut ini adalah beberapa contoh penulis cerita anak dengan karya-karyanya yang memukau, yaitu yang pertama Hans Christian Andersen, yang kedua Roald Dahl dan J.K. Rowling. Dan tentunya masih banyak lagi penulis-penulis dengan karya yang bagus selain mereka. Salah satu ciri buku anak yang baik adalah bisa merangsang imajinasi anak. Yang ketiga, biarkan mereka memilih cerita mereka sendiri. Secara berkala, ajak anak ke toko buku dan perpustakaan. Di tempat tersebut, berikan kebebasan bagi mereka untuk memilih buku cerita yang mereka sukai. Membaca buku yang mereka minati pasti akan lebih berkesan daripada dipilihkan oleh orang tua ataupun oleh orang yang di sekitarnya. Yang terakhir yaitu dengan memberikan kesempatan bercerita secara berkala. Setelah membaca, berikan kesempatan kepada mereka untuk mengasah keterampilan bercerita mereka. Minta mereka menceritakan kembali kisah yang telah mereka baca. Namun, berikan juga peluang untuk menceritakan imajinasi mereka sendiri menurut sudut pandang mereka sendiri yang tidak berdasarkan bacaan. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi setelah mereka selesai bercerita. Oke. Menurut Sekian penjelasan sedikit dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada kurangnya mohon ditambahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.